Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke manajemen. Prof. Yusra. Prof. Yusra akan manajemen sekarang. Monggo Prof. Yusra. Prof. Yusra ada waktu 30 menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmatnya kepada kita bersama sehingga kita diberikan kesempatan rahmat, iman, sehat, insya Allah, dan sehingga kita bisa hadir dalam ruangan yang berbahagia ini. Yang kami hormati, guru-guru kami, Profesor Yopi, Prof. Bowo, teman-teman sejawat, para guru besar, Prof. Sarma, Prof. John, Prof. Sulis, dan teman sejawat semuanya, serta peserta sekalian. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami pada hari ini. Melanjutkan pembicaraan yang disampaikan oleh Prof. John tadi, kita berdiskusi sedikit mengenai masalah manajemen IGR, baik itu early atau late onset IGR. IGR atau intrauterine growth restriction berarti ada suatu growth, suatu pertumbuhan. Untuk pertumbuhan intrauterin, selama intrauterin kita mengenal fase-fase pertumbuhan yang terjadi pada janin intrauterin, mulai dari awal yaitu hiperplasia, pada fase berikutnya adalah hiperplasia dan hipertrofi, kemudian dilanjutkan fase akhir pada hipertrofi. Hiperplasia terjadi pada 16 minggu pertama kehidupan, yaitu terjadi peningkatan mitosis yang hebat disertai dengan peningkatan jumlah DNA. Kemudian pada 17 sampai 32 minggu disebut terjadi fase hiperplasia dan hipertrofi, itu mitosis sudah berkurang, terjadi peningkatan ukuran daripada sel. Dan pada fase berikutnya sesudah 32 minggu itu terjadi fase hipertrofi, yaitu terutama peningkatan jumlah sel, deposit lemak, massa otot dan jaringan penunjang. Pertumbuhan ini dari awal kehamilan, dari awal intrauterin sampai fase terakhir intrauterin, kebutuhannya berbeda-beda atau pertumbuhannya berbeda-beda. Untuk 15 minggu pertama itu pertumbuhannya hanya 5 gram per hari. Untuk 24 minggu pertama dibutuhkan pertumbuhan itu 10 sampai 20 gram per hari, dan 34 minggu berikutnya 30 sampai 35 gram per hari. Nah, sesuai dengan fase-fase intrauterin ini, maka kecepatan pertumbuhan ini harus dipenuhi untuk tidak terjadinya IUGR. Pertumbuhan ini ditentukan oleh fase genetik, oleh masalah potensial genetik, itu dari derivat kedua orang tuanya, dan juga faktor-faktor yang memediasi untuk insulin like growth factor. Dan tidak kalah pentingnya adalah suplai daripada substrat. Suplai dari substrat ini untuk pertumbuhan intrauterin itu tentu berasal dari plasenta. Dan sangat penting juga adalah vaskularisasi daripada arteri uterina dan vaskularisasi plasenta tersebut untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan tersebut. Tadi sudah disampaikan mengenai IUGR early dan late. Kedua jenis ini berbeda. Yang terjadi pada awal yaitu di bawah 32 minggu ya insidennya
insidennya rendah, namun dia sangat berkorelasi dengan masalah maternal, yaitu khususnya preeklamsia. Pada IUGR yang jenis awal ini itu sangat berhubungan dengan abnormalitas dari umbilical artery, dia progresivitasnya bisa diprediksi, tapi sulit, manajemennya sulit karena target daripada kita adalah untuk meningkatkan prenatal outcome, sehingga karena dia sudah terjadi kerusakan dari awal. Tentu manajemen apapun yang kita lakukan akan ada akan berhadapan kita dengan risiko. Ketika kita akan menata laksana atau melahirkan, melaksanakan persalinan pada sedini mungkin, kita akan berhadapan dengan masalah prematuritas. Ketika akan dilakukan delay atau ekspektatif manajemen, maka akan berhadapan dengan risiko kematian janin intrauterin ataupun risiko kerusakan organ. Jadi sangat dilematis. Untuk IUGR yang terdiagnosa di atas 32 minggu, itu kejadiannya lebih sering terjadi, tapi jarang yang berhubungan dengan preeklamsia. Bukan tidak ada, tapi jarang. Kemudian gambaran gangguan aliran darah umbilikal juga tidak selalu terjadi. Kemudian kejadiannya seperti yang disampaikan Prof. John tadi itu unpredictable, jadi munculnya pada trimester ketiga, jadi kadang-kadang sulit kita memprediksinya atau tidak terprediksi. Dan juga harus dibedakan secara konstitusional dengan kecil daripada usia kehamilan yang tidak terjadi gangguan patologi. Tetapi relatif lebih mudah bagi kita untuk memanagenya oleh karena dia sudah terjadi di atas 32 minggu. Tapi harus jelas kapan kita harus lahirkan, bagaimana caranya. Pertama, early onset. Fetal growth restriction itu adalah tidak tercapainya pertumbuhan janin secara potensial. Secara potensial menurut usia kehamilannya, karena apa? Karena compromise daripada plasenta. Jadi fungsi plasentanya yang sudah rusak sehingga sudah berkurang, sehingga pertumbuhan janin yang seharusnya secara potensial tercapai menurut usia kehamilannya itu tidak tercapai. Juga sudah disampaikan tadi bisa karena masalah fetal, plasenta dan lain-lain, juga ada yang berhubungan dengan masalah non placenta mediated growth restriction atau placenta mediated. Secara USG kita akan mendapatkan estimated fetal weight di bawah 10 percentile atau kriteria-kriteria yang lain tadi yang disampaikan Prof. John. Namun ketika itu kita dapatkan estimated fetal weight-nya kurang dari 10 percentile, itu bukan otomatis IUGR. Bisa memang IUGR, bisa kecil atau konstitusional small, atau potensi genetiknya kecil dari awal memang sudah kecil. Fetal growth restriction ini tergantung kepada severity dari growth restriction-nya, kemudian fetal weight, estimated fetal weight-nya apakah di bawah percentile 3 itu berarti lebih berat, atau di bawah percentile 10 digabungkan dengan abnormal umbilical artery Doppler. Jadi harus dipertimbangkan. Namun penata laksanaan selanjutnya terhadap IUGR itu tentu kita harus memahami sequence atau respon stres yang dialami oleh janin yang mengalami IUGR itu. Janin yang mengalami IUGR akan melakukan adaptasi terhadap stres tersebut. Tentu bervariasi memang, apakah tergantung kepada etiologi dan progresivitas. Pada awalnya mungkin terjadi insufisiensi yang kronik pada respiratori atau terjadi insufisiensi kronik dari nutrisi yang dibutuhkan oleh janin tersebut. Maka pada awal terjadi adaptasi primer. Adaptasi primer ketika semuanya kurang, si janin untuk mencapai pertumbuhan di fase yang 3 tadi, apakah fase hiperplasia, hipertrofi atau hipertrofi, awal janin itu mengalami adaptasi dengan mengurangi pertumbuhannya. Diharapkan, tentu si janin intrauterin mengharapkan ada perbaikan. Ketika perbaikan itu tidak didapatkan, artinya kita sebagai dokter ataupun bidan ataupun memang si janin ini, si ibu ini tidak memeriksakan dirinya atau tidak terdiagnosa, maka berikutnya akan terjadi adaptasi sekunder intrauterin tersebut berupa konservasi energi.
Kemudian pembatasan gerakan fisik daripada janin, jadi fetal movement-nya akan berkurang. Kemudian reaktivitas dari fetal heart rate-nya akan berkurang. Belum juga teratasi, selanjutnya akan terjadi sirkulasi redistribusi. Jadi ketika kebutuhan untuk suplai untuk seluruh organ tidak terpenuhi, maka janin intrauterin akan mengutamakan kebutuhan untuk organ vital, yaitu organ otak dan jantung serta organ splagnik untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti terjadi redistribusi. Terjadi redistribusi dengan meningkatkan aliran darah ke otak, yaitu cerebral flow, kemudian menurunkan aliran darah ke umbilikal atau ke organ yang lain, dan untuk mengutamakan pertumbuhan dari fetus. Kemudian terjadi perubahan pada aliran darah janin, yaitu berupa polisitemia, dengan targetnya adalah untuk meningkatkan kapasitas membawa oksigen untuk kebutuhan jaringan. Itu adaptasi primer dan sekunder. Ketika adaptasi itu terlewati juga dan kebutuhan intrauterin ini tidak dapat dipenuhi, maka akan masuk kepada dekompensasi yang progresif yang kita kenal dengan hipoksia. Kita kenal dengan hipoksia dari seluruh organ, hipoksia respiratori, kemudian dilanjutkan dengan hipoksia metabolik. Kita akan terjadi gangguan vaskularisasi secara sistemik. Dilihat akan muncul, kita lihat adanya absent diastolik ataupun reverse dari umbilical diastolik. Akan kita lihat gambaran dari oligohydramnion, hilangnya gerakan janin atau fetal movement yang berkurang, atau hilangnya variabilitas daripada denyut jantung janin. Akhirnya terjadi bentuk agonal daripada denyut jantung janin dan berakhir dengan kematian. Sequence ini dapat kita evaluasi sehingga kita tahu kapan harus dilakukan manajemen terhadap IGR tersebut. Tadi definisi sudah disampaikan oleh Prof. John, berbagai macam definisi dari berbagai institusi. Intinya tidak ada satu konsensus yang bersama-sama sudah disepakati berapa sih kriteria IGR itu. Pada prinsipnya parameter yang dipakai adalah estimated fetal weight, kemudian abdominal circumferentia, ada yang memakai 10 percentile, ada 3 percentile, ada 5 percentile, dan digabungkan, ada juga yang menggabungkan dengan umbilical artery atau arteri uterina atau arteri cerebri media. Untuk manajemen dari IGR ini tentu kita mulai dari screening fetus terhadap IGR. Tadi mulai dari faktor-faktor risiko yang sudah disampaikan oleh Prof. John, yaitu dari segi medis atau dari segi obstetrik. Itu faktor risiko. Kemudian bisa di screening pemeriksaan arteri uterina. Screening arteri uterina ini merupakan prediktor yang baik untuk terjadinya IGR di kemudian hari. Dapat dilakukan pada trimester kedua. Juga dapat dilakukan screening pada serum maternal yang merupakan maternal biochemical marker, itu berhubungan dengan fungsi plasenta dan pertumbuhan janin. Arteri uterina, screening arteri uterina dapat kita pahami bahwa pada kehamilan normal terjadi konservasi dari arteri spiralis ke uteroplasental, pembuluh darah uteroplasental. Apabila konservasi ini tidak terjadi, artinya tidak terjadi remodeling pada arteri spiralis sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan intrauterin, tentu pada gilirannya arteri spiralis ini akan tetap kecil, jadi suplai substrat dari ibu atau dari arteri uterina kepada level plasenta tidak akan terpenuhi, maka akan terjadilah berbagai macam variasi dari IGR. Pemeriksaan arteri uterina, seperti kita ketahui arteri uterina ini pada percabangan arteri ilaika di fossa iliaca, gambarannya pada fetus yang normal, gambaran arteri uterina ini flow diastoliknya tinggi, jadi flow diastoliknya tinggi, sedangkan pada IGR flow diastoliknya rendah atau malah kaku,
Artinya aliran darah pada fase diastolik jantung tidak cukup untuk mensuplai pertumbuhan janin. Jadi sangat mudah melihatnya. Ini gambaran normal, flow diastoliknya tinggi. Kalau abnormal rendah bahkan terbentuk notching pada takik diastolik arteri uterina. Ketika ini kita periksa pada trimester kedua terdapat notching atau aliran darah diastolik yang rendah, tentu bisa kita prediksi bakal akan terjadi IUGR karena suplai substrat untuk pertumbuhan janin tidak akan terpenuhi. Alat yang dipakai untuk men-screening atau untuk mendiagnosa daripada IUGR itu bisa kita pakai Doppler tadi, arteri uterina, kemudian arteri umbilikal, ductus venosus dan CTG. Ada parameter lain yang dikembangkan selain dari arteri uterina, umbilikal, ductus venosus dan CTG, juga sudah dikembangkan mengenai modified myocardial performance index. Myocardial performance index, tapi peningkatan dari myocardial performance index itu ternyata tidak berbeda antara early dan late onset IUGR, tapi dapat dipakai untuk memprediksi outcome yang jelek, di mana pada early onset dia 3,3 kali, peningkatan MPI pada janin 3,3 kali menjadi early onset dan 3,4 kali untuk late onset. Pemakaian Doppler pada IUGR itu seperti tadi dikatakan yaitu arteri umbilikal itu berguna untuk diagnostik dan prognostik. Dipakai sebagai patokan untuk manajemen supaya kita dapat menekan kematian perinatal atau meningkatkan perinatal outcome dan mengurangi risiko induksi persalinan dan seksio sesaria. Adapun degradasinya apakah dia akan absent atau reverse endiastolik tergantung kepada gangguan fungsi plasenta. Kemudian arteri cerebrimedia itu menggambarkan kronik hipoksia, artinya sudah terjadi redistribusi, sudah terjadi adaptasi sekunder pada janin intrauterin. Kemudian perlu kita mengatakan apabila terjadi gangguan dari arteri cerebrimedia berarti sudah merupakan respon adaptasi sekunder. Pada saat itu kita harus melakukan manajemen yang baik dan tepat pada saatnya pada janin tersebut. Seterusnya ductus venosus. Ductus venosus berarti merupakan berhubungan dengan peningkatan aliran darah pada ductus venosus, yaitu terbentuk shunt antara vena umbilicalis ke ductus venosus untuk masuk langsung ke vena cava inferior dan ke atrium. Artinya adalah untuk meningkatkan aliran darah atau kebutuhan janin untuk otak dan jantung serta organ vital dengan sedikit mengorbankan ke organ-organ yang lain. Jadi ketika ductus venosus sudah memperlihatkan gambaran abnormalnya, itu merupakan prediktor yang baik bahkan terjadi kematian janin. Seperti diketahui sirkulasi fetus yang normal yaitu pada kondisi normal fungsi plasenta bagus berarti diastoliknya tinggi, sistoliknya rendah. Demikian sebaliknya pada arteri cerebrimedia karena metabolik daripada fetal brain itu hanya rendah, jadi dibutuhkan low flow diastolik, jadi diastoliknya rendah, sistoliknya tinggi. Ini pada kondisi yang normal. Ketika sudah terjadi kronik hipoksia, jadi artinya resistensi plasentanya meningkat, fungsi plasentanya berkurang, maka harus terjadi redistribusi melalui ductus venosus, seterusnya ke jantung dan ke otak. Artinya pada kronik hipoksia dengan plasenta yang berkurang fungsinya, flow plasenta berkurang, bisa kita lihat pada meningkatnya pulsasity index arteri umbilikal. Untuk tujuan dan meningkatkan ke otak, yaitu ke otak, jantung dan organ splagnik. Juga dikurangi untuk otot, kulit, liver dan ginjal. Jadi resistensi plasenta dari vena umbilikal
membentuk shunt ke ductus venosus untuk mengutamakan jantung dan otak. Ketika ductus venosus atau artinya fase adaptasi terlewati, maka sebaliknya akan terjadi cardiac failure daripada janin ini. Jadi akan terlihat gambaran absen daripada ductus venosus juga vena cava inferior. Ini gambaran normal daripada arteri umbilikal. Pada trimester pertama, pulsasi vena umbilikalisnya ada, tidak ada diastoliknya. Trimester kedua diastoliknya rendah, trimester ketiga diastoliknya tinggi. Jadi makin usia kehamilan makin lanjut, flow diastolik harus makin tinggi oleh karena kebutuhan pada fase hipertrofi juga sangat tinggi. Demikian juga ini gambaran normal pada 28 minggu tinggi diastoliknya yang sudah mulai menurun dan absent. Kemudian arteri cerebri media seperti tadi sudah disampaikan pada yang normal diastoliknya agak rendah, pada fetal growth restriction agak tinggi diastolik karena redistribusi aliran darah ke otak. Kemudian cerebroplacental ratio. Sebenarnya cerebroplacental ratio ini adalah interaksi dari perubahan aliran darah redistribusi tadi. Jadi untuk meningkatkan aliran darah ke otak melalui vasodilatasi pembuluh darah cerebral karena respon hipoksia daripada plasenta, maka cerebrovascular index-nya akan menurun. Demikian juga ductus venosus seperti tadi yang sudah disampaikan. Ductus venosus apabila sudah reverse juga arteri vena cava inferior ini sudah terjadi dekompensasi. Jadi aliran darah ductus venosus itu merupakan parameter yang ductus venosus parameter yang paling baik untuk menentukan bahwa nih sebentar lagi bayinya janinnya akan meninggal. Jadi absen atau reverse daripada ductus venosus itu memperlihatkan perinatal outcome yang jelek 40-100% terjadi kematian. Bagaimana manajemennya pada early onset? Tentu karena tidak ada konsensus yang sudah disepakati, tentu kita akan mulai dari menilai estimated fetal weight-nya, apakah viabel apa tidak. Banyak institusi di negara lain memakai lebih dari 500 gram, kemudian usia kehamilan, yang paling penting untuk menentukan survival di belakang harinya, kemudian tentu dinilai fetal Doppler, apakah umbilical artery, arteri cerebri media, CPR, ductus venosus dan juga dipakai CTG. Waktu untuk persalinannya, kapan waktu dilahirkan? Karena tidak ada kesepakatan yang dipakai, belum ada satu konsensus kapan harus dilakukan, maka yang paling penting adalah memonitor kapan harus dilakukan. Dan yang paling penting apapun tindakannya terhadap IUGR early onset ini, kita mau lebih awal melahirkannya, kita berhadapan dengan prematuritas, kita delay, kita berhadapan dengan kerusakan organ dan kelainan dan ancaman IUFD. Maka dapat dipakai adalah gambaran Doppler dan CTG untuk menentukan kapan kita harus melahirkannya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. John, tidak ada kesepakatan. Misalnya pemberian kortikosteroid. Di berbagai negara ada yang memakai sampai 34 minggu atau juga 35 sampai 6 minggu. Magnesium sulfat ada sampai 30, di bawah 30 atau 32 minggu. Rekomendasi untuk waktu melahirkan bisa dipakai absent atau reverse endiastolic, atau indikasi persalinannya apa juga berbeda-beda, ada yang menggabungkan dengan CTG. Kemudian cara persalinan ini sebagian besar untuk stadium 2, 3, dan 4 karena sudah melibatkan aliran darah itu umumnya dilakukan seksi cesaria, tapi untuk stadium 1 seperti yang sampaikan Prof. John tadi itu bisa dengan induksi persalinan. Optimalnya, sekali lagi, kapan optimalnya yang early onset ini? Makin kecil usia kehamilan kita melahirkan, kita berhadapan dengan perinatal outcome di belakang harinya, jadi lebih baik dilahirkan 33
33 minggu 6 hari. Tetapi dengan kriteria yang tadi masih bisa kita pantau ductus venosus dan CTG-nya belum bermasalah. Jadi kita harus mengevaluasi setiap 2-3 hari apakah kita harus melahirkan segera. Demikian juga dengan late onset. Late onset ketika kita sudah terdiagnosa late onset itu sebaiknya segera kita lahirkan karena sulit diprediksi akan terjadi kematian segera sesudah terdiagnosa oleh karena belum beradaptasi janinnya. Jadi outcome daripada early onset ini ketika kita menegakkan early onset AUGR itu berarti sudah ada satu faktor resiko pada janin tersebut, apakah prematuritas ataupun berat lahir rendah dengan impact ke belakangnya bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Waktu yang paling baik prenatal date yang paling rendah atau survival yang paling tinggi saat diagnosa di 30-31 minggu, pada saat persalinan pada 34 minggu. Jadi manajemennya dari early onset hanya adalah persalinan tetapi perlu dimonitor kapan harus dilahirkan dan di mana. Untuk late onset di atas 32 minggu, tadi bagaimana cara mendiagnosanya sudah disampaikan tadi. Ini perbedaan-perbedaannya. Kemudian umbilical artery ketika terdiagnosa late onset kecil di bawah 34 minggu abnormal, umbilikalnya belum bermasalah, masih normal, artinya itu bukan karena insufisiensi plasenta. Apabila sudah didapatkan abnormal dari umbilikal, arteri umbilikal, berarti fungsi plasenta sudah kompromis lebih dari 50%. Jadi maka harus dilahirkan segera. Untuk CVR tadi sudah disampaikan, ini CVR. Kemudian ini yang terjadi, refleks redistribusi dari cardiac output. Stadium-stadiumnya juga tadi sudah disampaikan. Untuk stadium 1 itu seksio cesaria bisa dengan induksi of labor. Untuk 2, 3 dan 4 tadi itu biasanya dengan seksio cesaria. Ini monitoringnya. Outcome-nya jelas untuk early onset lebih jelek dibandingkan dengan late onset. Steroid baik RCOG ataupun American College dan lain-lain itu single dose. Tidak merekomendasi serial karena banyak sekali efek sampingnya. Obat yang diberikan bisa metametasone ataupun dexamethasone. Ini efek-efek samping. Kemudian komplikasi dari AUGR, banyak sekali komplikasi dari AUGR ini, maka kita harus memberikan perhatian khusus baik antenatal selama persalinan, periode neonatal, kemudian juga periode masa anak-anak, juga long term juga akan meningkatkan berbagai risiko, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, stroke. Ini evaluasinya, saya kira ini slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.